Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pagi ini dalam Renungan HKBP Resort Sutoyo, Selasa 7 Juni 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-9. Demikianlah sabda Allah. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Berdoa memohon keampunan dosa. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyebut nama Daniel dalam perjanjian lama, maka kita sedang mengenal seorang nabi, hamba Allah yang tekun berdoa. Daniel adalah salah satu tokoh perjanjian lama yang rajin berdoa. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam Daniel 6 ayat 11b. Di sana dikatakan, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel berdoa dalam segala situasi, baik keadaan tenang maupun situasi genting ataupun darurat. Daniel tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Allah. Dalam teks kita hari ini pun, Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Setelah ia mempelajari kitab Nabi Yeremia, Daniel kemudian menyadari apa alasan Allah membuang umatnya ke Babel. Kesadaran ini yang kemudian memukul perasaannya. Lalu dengan segala kerendahan hati, Daniel berdoa memohon pengampunan Allah terhadap dosa umatnya. Ia bertindak sebagai juru syafaat yang memohonkan pengampunan bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi para raja Israel, para pemimpinnya, para nenek moyangnya, dan segenap umat Israel. 2 permohonan ini adalah respon Daniel terhadap firman yang dibacanya. Saudara di dalam Kristus, doa atau keluh kesah yang disampaikan Daniel ini kiranya juga baik menjadi doa dan keluh kesah kita. Mengingat dan memperhatikan bahwa kita semua pasti sering berbuat dosa. Tidak setia pada panggilan dan tugas pengutusan kita masing-masing. Oleh karenanya, marilah kita menyadari kelemahan, dosa, dan berbagai pelanggaran yang telah kita lakukan, serta kemudian dengan rendah hati memohon kasih pengampunan Tuhan. Hari ini mari coba kenangkan dan ingat siapa-siapa saja yang telah kita sakiti atau lukai. Dan kemudian dengan rendah hati mohon kasih pengampunan dari orang yang bersangkutan. Sekiranya tidak mungkin langsung memohon pengampunan pada orang yang bersangkutan, baiklah kita mohon kasih pengampunan Tuhan melalui pengampunan dosa atau pengakuan dosa pribadi di hadapan imam. Serentak saat kita menyadari dan mengakui dosa dan pelanggaran kita, saat itu juga hendaknya segera memperbaharui diri atau bertobat, antara lain ketika ada orang yang menyakiti atau melukai kita dalam bentuk apapun, hendaknya diampuni dan dikasihi. Hidup saling mengasihi dan mengampuni, itulah panggilan dan tugas kita sebagai orang beriman. Khususnya yang beriman kepada Yesus Kristus. Marilah kita hayati juga bagian dari doa Bapa kami. Doa harian yang sering kita doakan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasih pengampunan merupakan dasar dan sumber hidup damai sejahtera. Kiranya kita semua mendambakan hidup damai sejahtera yang sejati, maka marilah saling mengasihi dan mengampuni dimanapun dan kapanpun berada. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hidup kami begitu singkat di dalam dunia ini. Oleh karena itu janganlah kiranya kami menyia-nyiakannya dengan membenci orang lain, tetapi biarlah kami mengisinya dengan hidup yang penuh kasih Kristus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, selamat beraktivitas. Tapi jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.